Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman sekalian, melanjutkan materi kita dari materi-materi sebelumnya, yaitu pada hari ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas tentang paragraf. Paragraf ini sangat penting sekali bagi teman-teman dalam nanti menyusun laporan ilmiah, membuat jurnal, karena memerlukan paragraf yang bagus. Materi-materi sebelumnya yang telah kita pelajari, baik itu terkait dengan kata, kalimat, ataupun dengan umum, ejaan, bahasa Indonesia, itu bermuara pada bagaimana kita mempersiapkan untuk menyusun graf yang baik. Tentunya paragraf ini tidak semudah yang kita bayangkan, hanya menulis ataupun menyusun dari beberapa kalimat. Ada aturannya, ada syaratnya apabila dikatakan paragraf itu adalah paragraf yang baik. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi kembali terkait dengan paragraf. Semoga materi ini dapat mengantarkan teman-teman untuk bisa menulis, menyusun paragraf dengan baik dan mengantarkan teman-teman untuk menulis laporan dengan baik. Tujuan dari materi ini, yaitu materi paragraf, yaitu agar teman-teman dapat memahami, menjelaskan dan menyaksikan bentuk paragraf yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat membuat paragraf dengan ragam bahasa ilmiah, karena teman-teman di akademisi pasti akhir dari kuliah ini akan membuat sebuah karya ilmiah, entah itu skripsi, entah itu laporan, entah itu artikel. Paling tidak teman-teman akan membuat paragraf-paragraf di dalamnya. Nah, ini harapan dari materi ini, teman-teman bisa membuat paragraf yang baik. Kalau kemarin kita berdiskusi terkait dengan kata itu menurut teman-teman kemarin adalah sekelompok atau gabungan dari huruf yang mempunyai makna. Paragraf juga sama, ataupun kalimat juga sama. Kalimat itu terdiri dari gabungan antara kata yang mempunyai makna tertentu. Paragraf ini adalah, kalau kita sederhanakan pemahaman kita, adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang membentuk atau yang mempunyai makna tertentu, atau di dalamnya terdapat pokok pikiran atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Beberapa tokoh mengatakan bahwa paragraf itu adalah sebagai tulisan yang berbentuk kelompok kalimat yang ditandai dengan kalimat awal ditulis menjorok ke dalam 4 ataupun 5 ketukan atau 5 karakter, dan kelompok kalimat tersebut memiliki hubungan serta menjelaskan satu pokok pikiran. Jadi ketika ada sebuah paragraf, pasti teman-teman di sekolah-sekolah yang lalu sebelum masuk kampus itu melihat bahwa ada sebuah kalimat yang menjorok ke depan. Itulah yang dimaksud dengan sebuah paragraf. Berapa idealnya di dalam paragraf itu kalimatnya bisa 5, bisa 4 atau 6, yang penting ada sebuah tanda. Dan di dalam paragraf itu harus ada pokok pikirannya atau gagasan utamanya yang akan disampaikan. Ada juga yang mengatakan bahwa paragraf itu merupakan seperangkat kalimat yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan digunakan untuk menyatakan suatu ekspresi jalan pikiran penulis kepada pembaca. Jadi paragraf itu adalah merupakan gabungan kalimat yang utuh yang membentuk satu kesatuan dalam menyampaikan sebuah ide. Jadi salah ketika ada beberapa kalimat yang membentuk paragraf, tetapi kalimat satu dengan kalimat yang lainnya tidak saling mendukung. Untuk mengenal lebih dalam paragraf itu seperti apa, paragraf itu mempunyai sebuah ciri-ciri. Dikatakan itu paragraf itu mengandung 4 ciri. Ya, teman-teman harus pahami. Tadi saya katakan bahwa tidak semua kumpulan dari kalimat itu disebut paragraf. Paragraf itu harus ada ciri-cirinya, harus merekat kepada ciri-cirinya. Ya. Oh, ciri-ciri mahasiswa apa sih? Ada ciri-cirinya. Oh, ciri-ciri dosen itu seperti apa? Sama dengan paragraf, bahwa paragraf itu mempunyai ciri-ciri. Jadi sekali lagi, tidak semua kumpulan kalimat itu disebut adalah paragraf. Ciri yang pertama adalah paragraf itu mengandung makna
pesan atau pikiran dari penulis. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap paragraf pasti mempunyai pokok pikiran atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Banyak sekali tulisan-tulisan gabungan kalimat yang tidak memiliki gagasan utama. Yang kedua, paragraf itu dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Jadi paragraf itu adalah membahas mungkin tema-tema tertentu yang dibahas dalam paragraf itu. Yang ketiga, ciri dari paragraf itu adalah kalimat-kalimat dalam paragraf itu disusun secara logis dan sistematis. Paragraf itu harus masuk akal karena pembaca harus memahami apa yang disampaikan oleh penulis itu. Paragraf itu harus disusun secara sistematis. SPO-nya kayak apa, terus penulisannya kayak apa, penggunaan tanda bacanya kayak apa, itu harus disusun secara sistematis agar tidak menjadi makna yang ambigu, makna atau multitafsir yang sehingga pembaca itu untuk menerjemahkan paragraf itu kesulitan. Ciri yang keempat adalah paragraf itu mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf yang baik itu mengandung ide pokok. Saya menyebutkan biasanya di sekolah itu adalah induk kalimat sama anak kalimat. Nah, ide pokok ini nanti dijelaskan beberapa kalimat. Boleh ide pokok diletakkan di awal, boleh ide pokok diletakkan di akhir. Yang jelas ada kalimat-kalimat penegasnya, ada kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, adapun ciri-ciri paragraf menurut Wijono ya, dalam bukunya yang dikarang 2012 yang lalu itu mengatakan bahwa ciri-ciri paragraf yang pertama diketik menjorok ke dalam 5 ketukan atau 5 spasi lah bahasa kita ya. Yang berikutnya ciri menurut beliau paragraf itu menggunakan pikiran utama. Ini sama dengan tadi, memiliki satu ide pokok gagasan utama baik itu di awal, di tengah maupun di akhir. Ciri yang ketiga adalah paragraf hanya berisi satu kalimat topik. Kalimat topik yang terdapat pada posisi awal ataupun kalimat topik yang berisi di akhir. Gagasannya itu harus sama. Jadi topik-topik kalimat yang ada di dalam paragraf itu harus satu kesatuan yang tadi saya sebutkan di awal. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari paragraf itu fungsinya apa sih sebenarnya? Kok kita harus menulis paragraf? Kok kita harus menulis paragraf sesuai dengan ciri-cirinya? Apa fungsinya sebenarnya paragraf tersebut? Ada beberapa hal fungsi dari paragraf, minimal ada 5 fungsi dari paragraf tersebut. Yang pertama, fungsi dari paragraf itu adalah menandai pembuka ataupun gagasan baru. Ketika ada kalimat yang menjorok ke dalam atau itu ciri-ciri dari paragraf, itu menandai dari pembukaan atau gagasan baru. Hingga paragraf 1 dengan paragraf kedua itu mempunyai topik yang berbeda, mempunyai gagasan utama yang berbeda ya. Jadi ada itu menandai ketika sudah menjorok ke dalam itu berarti gagasannya sudah berbeda, karena setiap paragraf itu mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang satu. Jadi setiap paragraf itu mempunyai gagasan utama atau ide pokok hanya satu, sehingga kalau ada paragraf itu berarti menandai bahwa di paragraf itu membahas ide atau gagasan utama yang lainnya. Yang kedua, fungsi paragraf yaitu mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan terstruktur. Ini adalah mengekspresikan tulisan. Apabila teman-teman ingin mengekspresikan keinginan melalui paragraf itu tulisan serangkaian kalimat, tetapi ditulis secara logis dan terstruktur. Yang ketiga, fungsi paragraf itu adalah menandai perahlian gagasan baru. Ini sama yang di atas ya, pembukaan itu gagasan baru sama. Yang keempat, sebagai pengembang lanjut tentang ide sebelumnya. Berarti paragraf itu bisa bernyambung. Ketika nanti teman-teman membuat laporan contohnya atau makalah di latar belakang, contohnya paragraf 1 dengan paragraf 2, 3, 4 itu harus nyambung ya. Kalau bisa diusahakan nyambung. Makanya di sini salah satu fungsinya itu adalah
pengembang lebih lanjut tentang ide sebelumnya, tentang dari paragraf sebelumnya ya. Yang kelima, sebagai penegas terhadap gagasan yang diungkapkan. Selain dia sebagai penyambung, di paragraf-paragraf berikutnya itu menjelaskan atau menegaskan dari maksud dari tulisan ataupun maksud dari sang penulis tersebut. Ini adalah 5 fungsi dari paragraf. Ciri-ciri sudah, fungsinya sudah. Ketika kita membuat paragraf, teman-teman harus mengetahui unsur apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam paragraf. Paling tidak, unsur-unsur paragraf itu ada ide pokok apa sih yang ingin disampaikan, ada kalimat topik. Kalimat topik ini adalah kalimat yang akan menjelaskan tentang ide pokok yang masih abstrak tadi. Terus ide pengembang. Selain ide pokok, itu ada penjelasan dari ide pokok yang berbentuk, biasanya ini berbentuk kalimat yang konkret. Kalau ide pokok tadi masih abstrak, dijelaskan kalimat topiknya. Nah, ini ide pengembangnya agar pembaca itu lebih cepat jelas, itu adalah namanya ide pengembang. Biasanya itu mengkonkretkan dari ide-ide pokok. Setelah ide pengembang, maka ada kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini adalah perwujudan dari ide pengembang tadi. Ya, setelah kalimat pengembang itu ada yang namanya kalimat penegas, yaitu menegaskan bahwa kalimat tersebut atau paragraf tersebut. Jadi kalimat penegas yaitu kalimat yang berfungsi menegaskan dengan cara mengulang bentuk kalimat topik pada bagian akhir paragraf. Bisa jadi ini adalah sebagai kesimpulan dalam paragraf tersebut. Yang berikutnya ada transisi, yaitu ada mata rantai penghubung antara paragraf. Jadi antara paragraf satu dengan paragraf yang berikutnya itu ada transisinya, ada hubungannya, ada jedahnya, agar untuk tidak terlalu panjang dalam paragraf tersebut. Nah, sekarang untuk menyusun paragraf yang baik, teman-teman juga perlu mengetahui syaratnya. Jadi tidak hanya asal membuat paragraf, tidak hanya asal menyusun kalimat, tidak hanya asal menyatukan beberapa kalimat, tetapi harus ada syarat-syarat ketika teman-teman akan membuat suatu paragraf. Minimal ada 2 syarat dari penyusun paragraf tersebut. Yang pertama adalah syarat kesatuan. Paragraf itu harus memiliki satu pokok pikiran dan kalimat-kalimat penjelasnya itu harus satu. Jadi saya contohkan seperti ini. Di Kota Raja ada bakso paling enak. Ini adalah satu kalimat dijelaskan bahwa bakso tersebut memiliki isian pentol, tetela, mie, dan sebagainya. Ini yang penjelas. Kalimat-kalimat berikutnya bisa dijelaskan bahwa warung bakso itu sangat laris karena orangnya adalah ramah dalam pelayanannya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan paragraf yang satu, paragraf yang mempunyai sebuah kesatuan. Tadi membicarakan tentang bakso yang paling enak, isinya apa, dan ternyata pelayanannya juga enak. Ini adalah salah satu kesatuan dari paragraf. Syarat kedua yaitu kepaduan atau disebut koherensi. Artinya apa? Dalam paragraf itu ada sekelompok kalimat yang harus saling terkait. Tadi sudah saya contohkan. Ketika kita membahas tentang bakso tadi, ada kaitannya. Ada yang saling terkait antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Tidak boleh terpisah. Contoh kalimat terpisah adalah seperti ini. Di Kota Raja ada bakso yang paling enak. Ibu sedang jalan-jalan ke pasar untuk membeli bakso. Ini tidak ada kaitannya di dalam kepaduan. Sama-sama membahas bakso, tetapi tidak ada kepaduan di dalam penyusunan sebuah paragraf. Ini adalah 2 syarat yang teman-teman harus pahami, yang harus hafalkan, yang harus terapkan nanti ketika teman-teman menyusun dalam paragraf. Ini ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung nanti komen di kolom komentar ataupun langsung kita diskusi di grup.
Ini adalah syarat. Nah, sekarang ketika kita sudah memahami unsurnya, syaratnya, fungsinya, kita coba praktekkan. Kita coba lihat contoh paragraf. Apakah paragraf ini sudah padu? Apakah paragraf ini sudah baik atau belum? Contoh paragraf di sebelah sisi kiri dan ada juga paragraf di sisi sebelah kanan. Saya akan bacakan contoh paragraf di sisi kiri. Pekerjaan saya sehari-hari adalah guru bahasa Indonesia. Sebelum menjadi guru, saya mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan sehari-hari Erdogan adalah Presiden Turki. Melalui perjuangannya, Erdogan berhasil menjadi Presiden Turki. Erdogan termasuk Presiden Turki yang populer. Turki adalah negara kaya. Di Turki, perkembangan ilmu pengetahuan maju pesat. Semua bahasa yang besar dipelajari untuk kepentingan politik Turki, termasuk bahasa Indonesia. Pernah terlintas di benak saya bahwa suatu saat nanti saya akan menjadi guru bahasa Indonesia di Turki. Sekilas kalau kita baca paragraf ini nggak ada salahnya, ya, nggak ada salahnya. Sekilas paragraf ini benar, menjorok ke dalam 5 ketukan, ada tanda bacanya, terus SPOK-nya juga benar, seolah-olah paragraf ini benar. Tapi apakah ini memenuhi syarat dari paragraf? Tentu tidak. Karena apa? Di dalam paragraf ini ada 2 ide pokok, ada gagasan 2 pokok yang dijelaskan dalam paragraf ini, sehingga ini dikatakan paragraf yang tidak efektif atau paragraf yang kurang bagus. Mana buktinya kalau ini adalah ada 2 gagasan utama. Yang pertama, dalam paragraf ini menjelaskan satu, bahwa pekerjaan saya adalah guru bahasa Indonesia. Yang kedua, gagasan utama yang kedua, yaitu adalah pekerjaan Erdogan itu adalah sebuah pekerjaan sehari-hari. Erdogan itu adalah Presiden Turki. Nggak nyambung dalam bahasa ini, dalam kalimat. Dan apakah kalau paragraf ini membentuk satu kesatuan? Tidak bentuk satu kesatuan. Kalimat pertama menjelaskan tentang guru bahasa Indonesia, kalimat berikutnya menjelaskan tentang Presiden Turki, sehingga ini berbentuk paragraf tetapi bukan paragraf yang memenuhi syarat dari paragraf tadi. Sehingga perbaikannya itu ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan coba kita baca. Kalau yang sebelah kiri tadi hanya satu paragraf, yang di sebelah kanan kita pecah menjadi 2 paragraf. Pekerjaan saya sehari-hari adalah guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya diajarkan di Indonesia, tetapi juga di mancanegara termasuk Turki. Di Turki, semua bahasa yang benar, yang besar, termasuk bahasa Indonesia, dipelajari untuk kepentingan politik Turki. Pernah terlintas di benak saya suatu hari nanti mungkin saya akan menjadi guru bahasa Indonesia di Turki. Pekerjaan sehari-hari Erdogan adalah Presiden Turki. Jabatan ini diperoleh melalui perjuangan Erdogan termasuk Presiden Turki yang populer. Turki adalah negara yang kaya. Perkembangan ilmu pengetahuan maju pesat. Di sana semua bahasa yang besar termasuk bahasa Indonesia dipelajari untuk kepentingan Turki. Ketika kita baca jelas, paragraf pertama itu menjelaskan pekerjaan guru. Pekerjaan guru bahasa Indonesia yang tidak hanya di Indonesia. Yang paragraf kedua itu menjelaskan bahwa di Turki itu juga mempelajari bahasa Indonesia. Nyambung, semuanya membahas bahasa Indonesia di Turki. Yang kedua, pekerjaan Erdogan adalah presiden. Semuanya adalah paragraf 1 dan paragraf 2 nyambung, sama-sama berbicara bahasa Indonesia di Turki. Yang satu pekerjaan guru, yang satu ada pekerjaan Erdogan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari paragraf tadi. Sehingga teman-teman dapat simpulkan sendiri bahwa tidak semuanya kelompok kalimat itu disebut dengan sebuah paragraf yang baik. Paragraf yang baik hanya memiliki satu pokok pikiran atau satu ide pokok atau gagasan utama. Yang lainnya adalah kalimat-kalimat. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nanti sudah ada contohnya. Harapan saya teman-teman paham terkait dengan contoh yang saya berikan tadi. Ya, kita lanjutkan.
eh, dalam pembahasan paragraf itu menurut jenisnya itu dibagi menjadi 5. Jadi paragraf dibagi berdasarkan jenisnya itu ada 5. Yang pertama yaitu jenis paragraf yang berbentuk narasi. Nah, teman-teman pasti nggak asing dengan kata narasi. Ayo narasikan, ayo itu dinarasikan. Itu adalah paragraf narasi. Narasi itu apa sih narasi? Narasi itu adalah menceritakan atau bercerita kejadian atau peristiwa. Saya berikan contoh, anak itu berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memergokinya kedatangannya. Sedikit susah payah dia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka, seorang laki-laki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di depannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan tinjuannya ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata laki-laki itu tetap bergeming. Raut muka laki-laki itu semakin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang siap menerkam. Anak itu pun memukuli berulang kali hingga ia terjatuh tak sadarkan. Ini adalah salah satu kisah yang kita disuruh menarasikan kisah dari seorang anak. Ada kejadiannya adalah anak yang berantem, yang memukul si laki-laki misterius. Ada pelakunya anak tadi 2 orang, ada waktunya. Nah, ini adalah narasi. Coba narasikan kelas kamu, coba narasikan kelas kalian itu seperti apa, menggambarkan, ya, menceritakan keadaannya. Ini paragraf yang kedua yaitu berbentuk paragraf deskripsi. Biasanya tolong deskripsikan, ya. Tolong deskripsikan HP-mu. Ya. Deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca dapat melihat, dapat mendengar, dapat merasakan objek yang digambarkan. Jadi seolah-olah ketika pembaca itu membaca paragrafnya teman-teman itu paham bahwa yang dijelaskan itu benar-benar ada. Seolah-olah ia melihat langsung, seolah-olah ia mendengarkan langsung, seolah-olah ia memegang yang dijelaskan, objek yang dijelaskan itu. Padahal tidak. Ini adalah salah satu manfaat dari paragraf yang berbentuk deskripsi. Ciri-cirinya apa? Ada orangnya, ya, ada objek yang digambarkannya. Boleh orang, boleh benda, boleh tempat. Silakan, yang penting dia adalah menggambarkan. Contohnya seperti ini. Perempuan itu tinggi semampai, jilbab warna ungu yang menutupi kepala membuat kulit wajahnya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali mirip para wanita Palestina. Ini apa? Mendeskripsikan seorang perempuan yang memakai jilbab ungu. Menggambarkan, teman-teman bisa menggambarkan yang lain, menggambarkan saya membeli HP iPhone, RAM-nya sekian, fungsinya adalah ini, warnanya merah merona, ringan dan mudah untuk dibawa. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari paragraf deskripsi. Paragraf yang berikutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang digunakan untuk menginformasikan sesuatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang membaca itu langsung bertambah wawasannya. Ini adalah paragraf ketika kita akan menjelaskan beberapa kiat-kiat, petunjuk, dan sebagainya. Biasanya ini digunakan untuk penulisan obat atau tutorial apa yang ada dalam paragraf eksposisi. Yang jelas ini adalah paragraf yang memberikan informasi terkait teori, teknik, kiat ataupun petunjuk sehingga orang yang membaca itu paham tentang apa yang akan kita sampaikan. Contohnya adalah Basul Masail sendiri merupakan forum diskusi keagamaan yang sudah mendarah daging di pesantren. Di dalamnya dibahas persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan tinjauan keagamaan secara ilmiah, rinci, dan terukur. Perlu diketahui bahwa
sebagian besar topik yang muncul didasarkan atas laporan, aduan, dan keluhan masyarakat tentang persoalan agama, sosial, budaya, dan ekonomi dapat dikatakan bahwa Basul Masail sesungguhnya merupakan cara khas pesantren untuk menyuarakan aspirasi masyarakat melalui perspektif agama. Ini adalah sebuah menginformasikan bahwa di dalam pesantren itu ada namanya Basul Masail tentang fikih, menginformasikan sebuah teori, menginformasikan sebuah teknik ataupun kiat petunjuk dalam menyelesaikan tentang fikih di pesantren seperti apa. Ini adalah salah satu contoh dari paragraf eksposisi. Paragraf yang berikutnya adalah paragraf argumentasi. Teman-teman sudah paham ya. Kita ayo argumenmu kayak apa? Nah, itu namanya paragraf argumen. Apa artinya? Yaitu paragraf yang mengemukakan suatu pendapat yang berdasarkan sebuah alasan. Ayo, mana argumenmu? Mana pendapatmu? Nah, itu adalah paragraf argumen. Contohnya adalah keberhasilan dominan itu memang tidak mudah diukur, sebab domain tersebut menyangkut hal yang sangat rumit, bahkan terkait dengan meja penampilan siswa yang terkadang tidak kelihatan. Membentuk karakter manusia tentang membutuhkan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Mereka bisa maju karena memiliki banyak orang pintar dan berkarakter. Nah, ini adalah salah satu pendapat argumennya. Apa alasannya? Tadi adalah mereka bisa maju memiliki banyak orang yang pintar dan berkarakter. Ini adalah salah satu argumen yang disertai dengan alasan. Ini adalah salah satu jenis paragraf yang argumen. Yang terakhir, pembagian paragraf menurut jenisnya itu adalah paragraf berbentuk persuasi. Persuasi ini adalah paragraf ajaan. Biasanya paragraf ini untuk mempengaruhi pembaca untuk mengikuti apa yang diinginkan pembaca. Ini bisa seperti apa ya? Menghipnotis daripada pembacanya. Ketika langsung membaca dia langsung ikuti. Ini adalah paragraf persuasi. Ya, teman-teman kalau mau menghipnotis pembaca itu melalui paragraf ini, paragraf persuasi, yaitu yang isinya adalah rujukan dan ajaan untuk melakukan sesuatu. Contoh, sebaiknya pemerintah harus segera melakukan penghematan. Selama ini pemerintah sangat boros karena tiap tahun membeli ribuan mobil dinas baru serta membangun kantor-kantor baru dan pemerintah juga selalu menambahkan jumlah PNS. Baik. Contohnya dari paragraf persuasi adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lah membuat paragraf persuasi untuk mengajak, untuk mempengaruhi dari pembaca tersebut. Jadi paragraf menurut jenisnya itu dibagi 5, yaitu narasi, menceritakan, deskripsi, menggambarkan, eksposisi, memberikan sebuah informasi, argumentasi, memberikan sebuah argumen, persuasi, yaitu adalah paragraf yang digunakan untuk mempengaruhi pembaca atau mengajak dan membujuk bagi pembaca itu sendiri. Baik, kalau tadi adalah paragraf dibagi menjadi jenisnya, kali ini paragraf dibagi berdasarkan letak kalimat utama. Jadi kalimat utama dalam paragraf itu ada dua. Ada yang diletakkan di awal kalimat yang disebut dengan paragraf deduktif. Ada yang kalimat utamanya di akhir yang disebut dengan induktif. Ya, kita bahas satu-satu. Paragraf deduktif itu adalah kalimat yang gagasan utama atau kalimat topiknya itu ada di awal. Ya. Ini adalah contohnya. Jadi contoh ini kita sangat jelas sekali bahwa fenomena macet sudah bisa ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Ini adalah topiknya. Kalimat penjelasnya adalah hal tersebut dikarenakan. Nah, ini penjelas. Jadi kalimat 1, 2 sampai 5 itu adalah menjelaskan dari fenomena macetnya di kota-kota besar. Ini adalah kalimat deduktif yang gagasan utamanya atau kalimat topiknya itu di awal. Nah,
Sementara perbedaannya, kalimat induktif itu adalah dan sebaliknya, paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat topiknya ataupun bagasi utamanya itu di akhir. Biasanya paragraf ini akan ada salah satu kalimat kesimpulan di akhir. Nah, biasanya seperti itu. Ini adalah contohnya. Jadi kalimat awal 1, 2, 3 itu kalimat penjelas, nanti kalimat terakhir itu adalah menjadi kalimat gagasan utamanya. Seperti ini. Hal tersebut sangatlah berguna dalam menjaga kesehatan karena kita mengetahui bahwa kesehatan sangatlah penting dan mahal dalam hidup. Ini adalah salah satu kesimpulan bahwa kesehatan itu penting dan mahal dalam hidup. Dan kalimat penjelasannya ada di atasnya. Ini adalah kebalikan dari paragraf deduktif tadi. Jadi kalau deduktif itu di awal paragraf, kalau induktif itu di akhir paragraf. Baik, yang terakhir dalam pembahasan paragraf ini adalah paragraf itu dibagi berdasarkan sifat dan tujuannya. Dalam paragraf ini, dalam pembagian ini ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Ini teman-teman pasti sudah sering membuat di makalah. Ada pembukaan. Ketika kita membuat makalah, pasti paragraf pertama itu menjelaskan tentang pembukaan untuk alur ke dalamnya, sehingga nanti di tengah-tengah itu ada kalimat penghubung yang apa yang ingin dikaji, apa yang ingin dibahas di dalam makalah tersebut. Terus ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini biasanya kesimpulan dari beberapa paragraf di atasnya. Itu adalah salah satu jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Buat apa sih? Jangan sampai kita salah. Paragraf penutup itu taruh di atas, ya itu salah. Sehingga teman-teman harus pahami terkait dengan sebuah paragraf. Mungkin ini pembahasan pada hari ini, paragraf ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan paragraf. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa menjalankan, bisa mengaplikasikan dalam pembuatan paragraf ini dalam penulisan karya ilmiah maupun penulisan jurnal. Apabila teman-teman kurang memahami dari materi ini, boleh langsung komen di kolom komentar atau bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan membuatkan tutorialnya, saya akan membuatkan video untuk menjelaskan ataupun langsung saya bahas. Atau teman-teman bisa langsung chat di grup untuk diskusi hal-hal yang teman-teman belum mengetahui. Baik, sebelum saya akhiri untuk praktek dari pembahasan kali ini tentang paragraf, teman-teman yang pertama adalah teman-teman membuat paragraf dengan 5 jenis paragraf tadi. Ya, ini petunjuknya. Pahami materi yang telah disampaikan. Nanti materi ini akan saya kirim ke Google Classroom. Teman-teman silakan melihatnya. Kalau belum paham, langsung bisa japri saya, bisa WA, telepon, ataupun langsung di kolom komentar di bawah. Terus tugasnya nanti boleh diketik, boleh tulis tangan dan diupload di Google Classroom. Apa tugasnya? Teman-teman membuat 3 paragraf narasi, 3 paragraf deskripsi, 3 paragraf eksposisi, 3 paragraf argumentasi, 3 paragraf persuasi. Jadinya ada 15 paragraf yang teman-teman buat. Silakan teman-teman membuatnya berdasarkan pemilihan kalimat yang efektif, berdasarkan dengan POEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan berdasarkan dengan ragam bahasa ilmiah. Itu teman-teman silakan buat untuk menyusun paragraf ataupun untuk menyelesaikan tugas dari paragraf ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi keterangan yang barokah untuk teman-teman dan bisa mengaplikasikan paragraf ini nanti kelak teman-teman menyusun makalah, artikel maupun laporan dan skripsi di akhir nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.